Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Salsabila dengan NIM 24042135. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ketepatan dalam membandingkan dan mendemonstrasikan hukum publik beserta pembagiannya, hukum privat beserta pembagiannya, serta konsep sosiologi hukum, antropologi hukum, dan budaya hukum. Materi ini saya buat sebagai bagian dari tugas individu yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Yulia Hano Selina, SIP MAP. Semoga materi yang saya sajikan dapat bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita semua. Selamat menyaksikan. Sistem hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Dalam hukum, ada dua kategori utama, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sementara hukum privat mengatur hubungan antara individu atau kelompok. Pembagian ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga berdampak besar pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga konsep-konsep seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan budaya hukum yang perlu dipahami. Yang pertama, hukum publik dan pembagiannya. Hukum publik merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu, serta antar lembaga negara. Hukum ini berfokus pada kepentingan umum dan berperan sebagai alat negara untuk mengatur, melindungi, serta memastikan keberlanjutan ketertiban sosial. Berbeda dengan hukum privat yang mengatur antar individu atau entitas hukum, hukum publik lebih berorientasi pada pengaturan kepentingan masyarakat luas, dengan negara sebagai pengatur pengawas utama. Jenis-jenis hukum publik. 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur pembagian kekuasaan dalam negara, hubungan antar lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. 2. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam hal kebijakan pemerintahan, layanan publik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 3. Hukum pidana. Memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban umum. 4. Hukum internasional publik. Mengatur hubungan antar negara dalam berbagai bidang termasuk perdamaian dunia, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Penjelasannya. 1. Jenis-jenis hukum publik dan aplikasinya dalam kepentingan masyarakat. Setiap jenis hukum publik memiliki peranan yang unik dalam mengatur kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, hukum tata negara memiliki peran dalam memastikan struktur pemerintahan yang adil dan efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam hukum administrasi negara, negara berfungsi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 2. Perbedaan dalam mengambil kepentingan masyarakat. Dengan adanya pembagian jenis-jenis hukum publik, kita bisa memahami perbedaan dalam cara negara mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hukum tata negara cenderung lebih fokus pada struktur kekuasaan dan pelaksanaan pemerintahan. Sementara hukum administrasi negara lebih fokus pada kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. 2. Hukum privat dan pembagiannya. Hukum privat adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau badan hukum lainnya, tanpa campur tangan langsung dari negara. Dalam hukum privat, masing-masing pihak yang terlibat dianggap setara di mata hukum, yang berarti bahwa mereka memiliki hak untuk mengatur hubungan mereka sendiri. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, hukum ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam suatu hubungan hukum. Jenis-jenis hukum privat.
1. Hukum perdata atau hukum perorangan. Mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan hak milik, kontrak, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dalam interaksi sosial. 2. Hukum dagang. Hukum ini mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan perusahaan, perdagangan, kontrak dagang, dan kewajiban antar pelaku ekonomi, baik perorangan maupun badan usaha. 3. Hukum keluarga. Mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta warisan. 4. Hukum waris. Mengatur hak-hak yang timbul akibat pewarisan, yaitu bagaimana harta benda seorang individu dibagikan kepada ahli waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Penjelasannya, hak dan tanggung jawab individu dalam hubungan sosial. Dalam hukum privat, setiap individu memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas properti, kebebasan berkontrak, dan hak-hak lainnya yang timbul dalam hubungan sosial. Di sisi lain, individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. Sebagai contoh, dalam hukum perdata, setiap individu memiliki hak untuk memiliki properti. Namun, ia juga berkewajiban untuk tidak merusak atau mengganggu hak properti orang lain. Hukum publik dan hukum privat. Ketepatan dalam membandingkan dan mendemonstrasikan hukum publik dan hukum privat sangat penting untuk memahami fungsi masing-masing dalam sistem hukum. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu serta antar lembaga negara dengan fokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari hukum publik termasuk hukum pidana dan hukum tata negara, di mana negara berperan sebagai pengatur dan penegak hukum untuk menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, hukum privat mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum, seperti dalam kasus kontrak atau sengketa perdata, dengan tujuan melindungi hak-hak pribadi dan menyelesaikan konflik secara adil. Dalam hukum privat, negara berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa, tanpa terlibat langsung dalam hubungan antar individu. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih baik menghargai bagaimana kedua cabang hukum berkontribusi pada keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara hukum dan masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan berfungsi dalam kehidupan sosial. Sosiologi hukum berupaya memahami dinamika yang terjadi ketika hukum diterapkan dalam masyarakat, serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Sosiologi hukum berperan dalam mengevaluasi dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi secara praktis dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Sosiologi hukum mencakup beberapa aspek penting, seperti bagaimana hukum diciptakan, bagaimana hukum ditegakkan, dan bagaimana hukum dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang efektif. Penjelasannya, 1. Peran sosiologi hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum memainkan peran penting dalam menganalisis bagaimana hukum dapat mencerminkan, memperkuat, atau mengubah struktur sosial yang ada. Sebagai contoh, hukum yang dibuat oleh negara mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai atau kebutuhan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, sosiologi hukum dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang diterapkan dan nilai-nilai sosial yang ada, serta mengusulkan perubahan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pengaruh sosiologi hukum terhadap keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum membantu mengidentifikasi bagaimana aturan hukum dapat menciptakan atau mempertahankan ketidakadilan dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang berlapis sosial atau memiliki perbedaan ekonomi yang mencolok, penerapan hukum yang sama bisa menghasilkan efek yang berbeda tergantung pada posisi sosial atau ekonomi individu. 3. Sosiologi hukum sebagai alat untuk reformasi sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum menganalisis bagaimana
hukum dapat disesuaikan atau diubah untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Misalnya, hukum mengenai hak-hak pekerja, kesetaraan gender, atau perlindungan hak asasi manusia dapat dipelajari melalui perspektif sosiologi hukum untuk memahami hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan hukum tersebut. Selanjutnya, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan budaya, serta bagaimana budaya mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum dalam masyarakat. Antropologi hukum bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum di berbagai budaya dapat bervariasi, dan bagaimana nilai-nilai serta norma budaya setempat mempengaruhi proses pembentukan hukum. Menurut Hasim Purba dan M. Hadian Yunas Purba, antropologi hukum dijelaskan sebagai pendekatan untuk memahami hukum dalam konteks sosial budaya yang lebih luas, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat tertentu. Penjelasannya, 1. Peran antropologi hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan budaya. Antropologi hukum berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana budaya suatu masyarakat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Setiap budaya memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi isi, bentuk, dan interpretasi hukum dalam masyarakat tersebut. Misalnya, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda, mencerminkan keberagaman budaya di wilayah tersebut. 2. Budaya sebagai fondasi dalam pembentukan hukum. Budaya menentukan nilai-nilai dan norma yang akan diatur oleh hukum, serta cara penegakan hukum tersebut. Misalnya dalam masyarakat yang memiliki nilai kolektivitas tinggi. Hukum cenderung lebih menekankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Hukum yang terbentuk dalam suatu budaya seringkali mencerminkan struktur sosial masyarakat tersebut, termasuk hubungan kekuasaan, sistem ekonomi, dan cara masyarakat memahami keadilan. 3. Antropologi hukum sebagai sarana untuk mengidentifikasi perbedaan sistem hukum. Salah satu kontribusi utama antropologi hukum adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi perbedaan sistem hukum di berbagai budaya. Dirjo Cisworo mengemukakan bahwa antropologi hukum memungkinkan kita untuk memahami bahwa sistem hukum tidak bersifat universal, tetapi kontekstual dan beragam sesuai dengan budaya tempat hukum itu diterapkan. Selanjutnya, yang terakhir, budaya hukum. Budaya hukum adalah konsep yang mengacu pada nilai, keyakinan, sikap, dan persepsi yang dimiliki masyarakat terhadap hukum, serta cara hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menghormati, memahami, dan menaati hukum yang berlaku. Sodik menjelaskan bahwa budaya hukum berperan penting dalam menentukan efektivitas penerapan hukum. Budaya hukum menggambarkan hubungan dinamis antara masyarakat dan sistem hukum, di mana penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Penjelasannya, 1. Faktor-faktor pembentuk budaya hukum. Budaya hukum terbentuk dari berbagai faktor, seperti pendidikan hukum, kesadaran hukum, dan pengalaman masyarakat terhadap penegakan hukum. Sodik menyatakan bahwa masyarakat yang memahami fungsi hukum cenderung lebih patuh terhadap aturan. Penegakan hukum yang adil dan transparan juga memperkuat budaya hukum, sementara ketidakadilan dan korupsi justru merusaknya. Yang kedua, pengaruh budaya hukum terhadap penerapan hukum. Di masyarakat dengan budaya hukum kuat, hukum lebih mudah diterapkan karena mendapat dukungan masyarakat. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah menghambat penerapan hukum karena masyarakat kurang menghormati aturan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan menurunkan kepercayaan pada otoritas hukum. 3. Budaya hukum dalam mendukung reformasi hukum. Budaya hukum yang positif mendorong dukungan terhadap reformasi hukum, misalnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan keadilan. Masyarakat yang menghargai keadilan akan lebih mendukung perubahan hukum untuk memperbaiki sistem hukum.
Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi yaitu menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum publik dan hukum privat, di mana hukum publik berfokus pada hubungan antara negara dan individu untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar individu dalam kepentingan pribadi. Pembagian hukum publik dan hukum privat menunjukkan peran masing-masing cabang hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan hak-hak individu. Selain itu, sosiologi hukum memberikan wawasan tentang hubungan hukum dan masyarakat, sementara antropologi hukum menekankan pentingnya konteks budaya dalam penerapan hukum. Terakhir, budaya hukum menunjukkan bagaimana sikap dan nilai masyarakat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas sistem hukum. Semua aspek ini saling melengkapi dalam memahami kompleksitas hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai hukum publik, hukum privat, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan budaya hukum. Saya berharap penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar dalam hukum dan penerapannya. Terima kasih Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP, selaku dosen pengampu. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.